kapetek ngranuhi wiyoganing batos raos sing tias karaos kekese temah bangkit upami nyelaki rudah bung prihatin nalongso kalangkung. Oleh sebab sesak yang semakin menjadi-jadi yang muncul di dalam hati terasa bagai diiris-iris, bangkit semakin tak tertahan lagi, gelisah dan gundah nelangsa berlebih-lebih. Jroning kingkin sinalamur nulis serat katuluco, cipteng nolong upaya lecare tarlen nuhung mring ayeming kalih yuwa kalatur sedih minangka panglipur. Di tengah keresahan sengaja aku menulis untuk menghibur, menulis serat katuluco, maksud hati mencari kejelasan sehingga bisa menenteramkan hati supaya tidak sedih berlarut-larut sebagai sarana menghibur diri. Kang kinarya bebukaning Rawi Rejosari Pondok wonten Kiai Jumeneng gurune 3 pisan wasis muruk ilmi kathah para santri kapentut maguru. Sebagai cerita pembuka tersebutlah sebuah pondok pesantren Rejasari. Ada kiai berkedudukan sebagai guru berjumlah 3 orang sangat pandai mengajarkan ilmu. Banyak para santri terpikat untuk berguru. Bakda subuh wau 3 kiai rujuk tiasnya condong, guru 3 ngrasuk busanane arsa linggar sataya miranti duk wanci biar enjing sareng angkatipun. Sausai sholat subuh ketiga kiai tersebut sepakat bersama-sama ketika guru berganti busana hendak melakukan perjalanan, semua santri telah menanti. Tepat ketika pagi menjelang berangkatlah bersama-sama. Murid nanem umiring tutwuri samiyo anggegendong kang kinendong kitab sadayane, gunggung kitab kawan likur iji ciptaning panggalih tuwi mitranipun. Diiringi 6 orang murid mengikuti di belakang, masing-masing membawa, yang dibawa banyak kitab, jumlah kitab sebanyak 24 buah. Tujuan perjalanan hendak bertandang ke tempat seorang sahabat engkang ugi dadya guru santri ing cepekan pondok Kiai Kasan Besari namane, wus misuwur yen limpat pribadi putus saking ilmi pra guru maguru, yang juga berkedudukan sebagai seorang guru dari banyak para santri di pondok pesantren Cepekan bernama Kiai Kasan Besari atau Hasan Basori. Sudah terkenal akan kepandaiannya menguasai segala macam ilmu sehingga para guru pun berguru kepadanya. Datan wonten engkang animbangi pinunjul kinaot langkung ageng pondokan santrine krana saking kathahipun murid ucaring pawarti pinten-pinten atus. Tak ada yang mampu mengimbangi, terkenal dan dihormati. Sangat besar pondok pesantrennya karena memang muridnya pun sangat banyak, menurut kabar beratus-ratus orang. Amang suli kang lagya lumaris satya mangulon, sepi mendung sumilak langite, saya siang lampah nyawus tebih, sunaring hyang rawi saged benteripun. Kembali menceritakan mereka yang tengah berjalan bergerak ke barat, tak ada mendung, berkelayut sangat terang langit di kala itu. Semakin siang perjalanan mereka semakin jauh, sinar hyang rawi atau matahari terasa menyengat panas. Marmoreren sapinggiring margi ngandhap ringin ayom, ayem samyo anyereng kacune, dinamakan ayoming waringin pan kinaryo linggih cengkeng semu timpuh. Oleh karenanya memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan tepat di bawah pohon beringin yang sejuk, segar terasa semua mengeluarkan sapu tangan
Pada zaman itu sabut tangan yang dipakai kebanyakan berukuran besar, seukuran handuk mini pada zaman sekarang, dibentangkan di bawah beringin, dipakai sebagai alas duduk, berjongkok setengah bersimpuh. Aji sira cinublesken Siti murid sami lungguh, mungking ngarsa ajejer lungguhe, kasiliring samirana ngidit, pating celumik muji, tesbih nyotin itung. Tongkat ditancapkan di atas tanah. Para murid telah duduk semua, mengambil posisi duduk di depan dan menghadap Kiai Guru berjajar-jajar. Diterpa hembusan angin, bibir ketika Kiai Guru berkomat kamit melantunkan doa sembari menghitung tasbih masing-masing. Murid nenem ambelani muji, pikir lenggak-lenggok, manggut-manggut sirah gedek-gedek, dereng tangu nulya aningali, mring sajuga jani lir dandang lumaku. Keenam murid mengikut berdoa, bersikir kepalanya melenggak-lenggok, mengangguk-angguk, kadang bergeleng-geleng pula. Belum begitu lama lantas melihat seorang manusia buruk rupa bagaikan seekor burung gagak yang tengah berjalan. Pupuh 2 Dandang Kula. Kumpulan syair 2 lagu berirama Dandang Kula. Endek cilik remane parintik tur abure wau rainira, ciri kero ing mripate alis barungu tepung, irung sunti cangkeme nguplik, waja kingsul tur petak, lambe kandel biru, janggut goleng semu nyentang, pipi klungsur kuping iroan jejiping, gulu panggel tur cendak. Berpostur pendek dan kecil dengan rambut keriting, kulit wajahnya kasar bermata kera, arah pandang mata yang tidak normal, alisnya tebal dan bertemu ujung keduanya, hidung pesek, mulut maju, gigi kingsul besar berwarna putih. Bibirnya tebal berwarna biru, janggut tumpul, tidak runcing dan melebar jelek, pipinya kempot, bentuk daun telinga maju seperti telinga gajah, sedangkan leher besar dan pendek. Pundak brojol semune angempis, punang asta cendak tur kuwaga, ting carentik dari jine, alekik dadanipun, weteng bekel bokongnya cantik, semu ekor dengkulnya, lampahipun impur, kulit ambesisik mangka, ambeng kerok napas ira kempas kempis, sayak lesu kewala. Pundak turun seperti luruh ke bawah, tangannya pendek dan besar, jari jemarinya tidak rapi, jelek, dadanya kempis, perut buncit kecil, pantat kecil, lututnya kecil, tidak rapi saat berjalan, kulit tubuh seolah bersisik dengan warna gelap, saat bernafas suaranya terdengar dan tersengal-sengal, bagaikan orang yang tengah kelelahan. Betudane pring tutul kini sik, apan blorok kuningi semubang, asungsum tiga pun rangi, bongkot tengah lan pucuk, timah budeng ingkang kinardi, cupak ireng tur tuwa, gripis nyenyepipun, meleng-meleng semu nglengo, labet saking kenging kukus saben ari, pangoturik den asta. Pipa rokok yang dibawa berasal dari pohon bambu berukuran kecil yang digosok, warnanya kuning bersemu merah, diberikan hiasan pada 3 tempat di bagian pangkal tengah dan ujung. Timah hitam yang dipakai hiasan terlihat jelek, berwarna hitam pekat. Di bagian untuk menghisap telah gripis atau sedikit rusak, berminyak kehitam-hitaman karena setiap saat terkena asap, walaupun begitu tetap saja dipakai. Kandutane kelelet gangsal glinding, alon lenggah caket kurtiga, sarwi angempos napase, kapiarso senguk-senguk, gondoniro prengus asangit tumanduk mring panggenan, santri ingkang lungguh
Gatoloco ngambil sigro kandutane tegesan kang aneng kendit iya nitik karya Brama. Bekal yang dibawa adalah candu 3 kelintir. Pelan mengambil duduk dekat dengan ketiga guru. Terdengar suara nafasnya, tercium bau badan yang tidak sedap. Perengus istilah Jawa untuk mendefinisikan jenis bau yang mirip dengan bau kambing. Sangit istilah Jawa untuk mendefinisikan bau dari sisa pembakaran menebar ke sekeliling di tempat mana para santri tengah duduk. Gatoloco segera mengambil bekal yang tersimpan dalam buntalan yang terikat di pinggangnya, lantas memantik korek api. Nulya udut kebulnya ngebuli, para santri kuwaratan sedaya asengak sanget sangite, murid nenem tumungkul merga sarwi atutup rai, saweneh mites krana kang saweneh watuk, mingser saking palenggahan, samya pindah ning wurine gurune ki, nyingkire punang bondo. Seketika asap rokok menyebar, semua santri terganggu. Sengak istilah Jawa untuk mendefinisikan bau dari benda yang kotor sangat sangit. Lihat keterangan di sair 5 di atas. Kontan keenam murid mengalihkan pandangan dari Gatoloco sembari menutup wajah karena terganggu asap berbau tidak sedap. Seorang lagi memencet hidung, seorang lagi terbatuk-batuk. Segera mereka bergeser duduk di belakang para guru mereka, menghindari bau yang tak sedap. Guru 3 waspada ningali mring wajuja ingkang lagi prapta, kawurian mesum ulate sareng denira nebut astagfirullah hal ngatim, dubillah minas setan, ilahalalahu lah iki manusa apa, salawase urip aneng donya iki ingsun durung tumingal. Ketiga guru memperhatikan dengan seksama. Kepada Wajuja diambil dari nama sekelompok makhluk barbar pengganggu yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu Ya'jud wa Ma'jud. Yang baru datang ini terlihat tidak patut tingkahnya. Hampir bersamaan mereka berucap Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. A'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Manusia apakah ini? Selama hidupku di dunia ini, aku belum pernah menjumpai. Janmo ingkang rupane kayekti, sarwi noleh ngandika mring sahabat, padha tingalana kowe manungsa kurang wuruk datan weruh sakehing nabi, ning donya wis cilaka, iku durung besok siniksa aning akhirat, rikel 1000 siksane ning donya kuwi, mulane wekas tingwang. Manusia yang berwujud seperti ini sembari menoleh berkatalah kepada para sahabat atau para santri, lihatlah itu manusia kurang pengajaran, tidak mengenal para nabi, di dunia sudah celaka, belum kelak disiksa di akhirat, berlipat 1000 siksaannya lebih dari siksaan di dunianya kini. Oleh karenanya aku berpesan, ingkang petel sinau ngaji amrih weruh sarak Rasulullah selamat donya akhirate, sapa kang nejo manut ing saringat andika nabi mesti oleh kamulyan, sapa kang tan manut bakal nemu cilaka. Ahmad Ngarib mangkono den ira eling janma iku sun kira. Yang rajin dalam mengaji supaya mengetahui syariat Rasulullah akan selamat dunia akhirat. Barang siapa yang berkehendak menurut kepada syariat baginda Nabi, pastilah akan mendapat kemuliaan. Barang siapa yang tak menurut bakal menemukan celaka. Begitulah pesan dari Ahmad Ngarib atau Ahmad Arif manusia itu, aku duga. Dudu anak manusia sayekti,
anak belis setan bekasakan turune memedi wewe. Gatoloco duk ngrungu den wastani yen anak belis langkung sakit manahnya, nanging tan kawetu ngungkapi gembolan ira. Leletipun sajebuk sikra ing ngambil den untal babar pisan. Bukan anak manusia sesungguhnya, akan tetapi anak iblis setan berkasakan atau makhluk yang tidak karu-karuan hidupnya, keturunan memedi atau makhluk yang menakutkan atau wewe atau jin perempuan yang berwujud jelek. Gatoloco mendengar akan hal itu, disebut sebagai anak iblis, sangat-sangat sakit hatinya, akan tetapi didiamkan saja. Membuka gembolannya kembali, diambilnya candu sekepal, dimakan sekaligus semuanya. Pancakala andeme mratani merasuk badan kulit daging ira, ludira otot bayune balung kelawan sungsum. Kegiatan sadaya pulih kawistara jerbaba, cahyanipun santun. Guru dikawrin waspada samya eram tias nyongungun tan andugi pratingkah kang mangkono. Seketika mabuklah dia, candu merasuk badan kulit dan dagingnya, darah, otot dan kekuatannya, tulang dan sumsumnya. Seluruh kekuatan terasa pulih, dapat dilihat dari wajahnya yang memerah. Cahaya wajahnya kembali. Ketiga guru waspada mengamati, heran hati mereka tak bisa memahami kelakuan yang seperti itu. Abdul Jabar ngucap mringmat ngarep, lah tamaraake takonono, opo kang den untal kuwe, lan sopo aranipun, sarta maneh wis maning ngendi, opo panggotan ira ing sadinanipun, lan opo tan atus toyo salawase dene awak imbasisik janmo iku sun kira. Abdul Jabar berkata kepada Ahmad Ngarib atau Ahmad Arif, segeralah kamu tanyai apa yang dimakannya barusan, dan siapa namanya, dan lagi rumahnya di mana, apa pekerjaannya, pekerjaan sehari-harinya, dan apakah tidak pernah mandi sehingga kulitnya bersisik. Manusia ini aku kira orang reti nyarak lawan sirik, najis mekruh batal lawan karam, mung nganggo senenge dhewe sanajan iwak asu, daging celeng utawa babi, angger doyan pinangan ora duwe kiku. Tantisan wedi duraka, Ahmad Ngarib mrepeki kiya muwus aris wong ala ingsun tanya. Tidak mengetahui syariat dan larangannya, najis makruh batal apalagi haram, hanya menuruti kesenangan sendirinya, walaupun daging anjing, daging celeng maupun babi, kalau suka pasti dimakannya, tak memiliki rasa jijik, tak takut akan durhaka. Ahmad Ngarib atau Ahmad Arif mendekat dan segera berkata, hei manusia jelek, aku hendak bertanya. Lah ta sapa aran nira yekti, sarta maneh ngendi wismanira kang pinanyolun sawure. Gatoloco aranku, ingsun jan molanang sujati, omahku tengah jagat, guru tikong krungu sareng denya latah-latah, bedes puset aran nora lumrah janmi, jenengmu iku Karam. Siapakah namamu sesungguhnya, dan lagi di manakah rumahmu? Yang ditanya menjawab pelan, Gatoloco namaku, aku manusia lanang sujati atau lelaki sejati. Rumahku di tengah-tengah jagat. Ketika guru mendengar bersamaan, mereka tertawa terbahak-bahak. Monyet, buset, nama tidak umum dipakai manusia, namamu saja itu sudah haram. Gatoloco ngucap, tan yo aris, dene sira padha latah-latah, anggo guyu apa kuwe? Kyai Guru sumaur, krana saking tiasing sun geli, gumun mring jeneng ira. Gatoloco muwus ing mangka jeneng utama, Gato iku tegese sirah kang wadi, loco pranti gosokan. Gatoloco tenang bertanya, kenapa kalian terbahak-bahak mentertawai? Apakah
Kiai Guru menjawab, hatiku sangat geli, heran kepada namamu. Gatholoco berkata, padahal itu adalah nama utama. Gatho itu artinya kepala yang dirahasiakan atau gatel atau penis. Loco artinya dikocok. Marma kabeh padha sun lilani, sakarsane ngundang marang ing wang yekti sun sauribae. Tetelu araning sun kang sawiji barang kinisik, siji barang panglusan nanging kang misuwur. Monco pat monco lelimo, iya iku Gatholoco aran mami, prasaja tandha priya. Maka aku rela jika kalian semua mau memanggil aku apa, pasti aku akan terima. 3 namaku, yang pertama barang kinisik atau barang yang sering digosok-gosokkan kepada lubang. Satunya lagi barang panglusan atau barang yang sering dihaluskan dengan cara dikeluar masukkan. Akan tetapi yang terkenal di 4 penjuru angin, bahkan di 5 penjuru angin, ialah Gatholoco, tanda seorang pria sejati. Kiai Guru mangsulitan becik, jeneng ira iku luwih ala, jalaran banget sarune, karam najis lan mekruh. Iku jeneng anyilakani, jeneng dadi duraka, jeneng ora patut. Wus kasebut jroning kitab, nirik karam yen mati munggah swargi, kang karam manjing neraka. Kiai Guru menjawab, tidak patut, namamu itu sangat-sangat jelek karena sangat tabunya. Bukan hanya makruh tapi sudah najis, bahkan haram. Itu nama yang mencelakakan, nama yang membuat orang menjadi durhaka. Nama yang tidak patut sudah disebutkan di dalam kitab. Apabila menghindari hal-hal yang haram, jika meninggal kelak pasti akan naik ke surga. Yang tidak menghindari hal-hal yang haram pasti kelak masuk neraka. Gatholoco menjep ngiwi-ngiwi, dia kumujeng nyawang Guru 3, sarwi mangkono ucare, sarak ira kang kliru, sapa bisa angeluswati yekti canma utama. Iku apesipun priyayi kang lungguh temang miyang panewu wadana kliwon bupati, liyane ora bisa. Gatholoco mencibir memperolok-olok, lantas tertawa memperhatikan ketiga guru sembari berkata demikian, pemahamanmu atas syariat salah. Siapa saja yang mampu mengerti rahasia atau proses penciptaan melalui seksualitas, dialah manusia utama. Hal inilah kelemahan seluruh manusia, walaupun berpangkat demang, berpangkat panewu, berpangkat wadana, berpangkat kliwon maupun bupati sekalipun, semuanya tidak ada yang memahami. Sebelum melanjutkan kepada syair berikutnya, akan saya posting pada catatan bagian 3, maka perlulah kiranya kita ulas beberapa pada syair yang telah saya posting pada catatan bagian pertama. Beberapa pada syair penting yang patut diulas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman adalah sebagai berikut. 1. Pupuh 2 dan Danggulo pada syair 9. Dudu anak manusia sayekti, anak pelisitan berkasakan, turune memedi wewe, Gatholoco tuk ngrungu, den wastani yen anak belis, langkung sakit manahnya, nanging tan kawetu ngungkapi gembolan ira, kleletipun sajebuk sikro ngambil, den untal babar pisan. Bukan anak manusia sesungguhnya, akan tetapi anak iblis setan berkasakan atau makhluk yang tidak karu-karuan hidupnya, keturunan memedi atau makhluk yang menakutkan, atau wewe atau jin perempuan yang berwujud jelek.
Gatholoco mendengar akan hal itu, disebut sebagai anak iblis, sangat-sangat sakit hatinya. Akan tetapi didiamkan saja. Membuka gembolanya kembali, diambilnya candu sekepal, dimakan sekaligus semuanya. Penulis Gatholoco tampaknya mengambil pola pikir dari ajaran Siwa Tantrayana yang sangat populer di tanah Jawa pada masa lampau. Dalam kitab Mahanirvana Tantra jelas disebutkan sebagai berikut: Pautva pitva punah pitva yafat patati putale panurat yaya yaipotva punarjanma gavidate. Minum, teruslah minum hingga kamu terjerembab ke tanah, lantas berdirilah kembali dan minum lagi hingga sesudah itu kamu akan terbebas dari punarjanma atau kelahiran kembali dan mencapai kesempurnaan atau moksa. Maksud dari sutra ini tak lain adalah meminum minuman spiritual, bukan minuman berwujud fisik yang mengandung alkohol. Seseorang yang terus meminum anggur spiritualitas hingga jatuh bangun dan tetap tidak jera untuk terus merebuknya, maka hanya dengan jalan seperti itu dapat dipastikan kesadaran akan tertempa, terbangun, dan terasah. Meminum anggur spiritualitas sehingga mabuk, atau dalam syair di atas digambarkan memakan candu spiritualitas sehingga terikat betul dengan keilahian, sehingga kecanduan betul dengan kesempurnaan adalah prasyarat mutlak bagi siapa saja yang ingin menggapai kesadaran purna. 2. Pupuh 2 Dandang Gula pada syair 11. Abdul Jabbar ngucap mringmat ngarep, lah tamaraake takonono opo kang den untal kuwe lan sopo aranipun sarta maneh wismane ngendi, opo panggotan ira ing sadinanipun lan opo tan adustoyo salawase dene awak imbasisik janmo ikusun kira. Abdul Jabbar berkata kepada Ahmad Ngarib atau Ahmad Arif, segeralah kamu tanyai apa yang dimakannya barusan dan siapa namanya dan lagi rumahnya di mana, apa pekerjaannya, pekerjaan sehari-harinya, dan apakah tidak pernah mandi sehingga kulitnya bersisik. Manusia ini aku kira. Masyarakat awan atau dalam istilah tasawuf Islam disebut mukmin am, seringkali ditulis dengan logat mukmin ngam dalam setiap sastra Jawa klasik, atau walaka dalam istilah Siwa Buddha. Sudah barang tentu akan keheran melihat tingkah laku manusia-manusia aneh yang kecanduan spiritualitas seperti Gatholoco. Mereka akan bertanya-tanya apa yang dimakannya, apa yang ditelannya, sehingga demikian gilanya itu orang. Fenomena ini digambarkan secara konotatif dalam adegan di atas, di mana sosok manusia Gatholoco menelan candu di depan para agamawan, sehingga membuat keheranan mereka. Manusia Gatholoco akan membuat logika spiritual orang awam terjungkir balikan. Bahkan mereka yang mengaku agamawan sekalipun akan dibuat kalang kabut olehnya. Manusia Gatholoco sangat unik karena benar-benar mabuk oleh candu ilahi. Siapapun yang mabuk candu ilahi, maka kesadarannya akan terayun ke segala arah bagai palu ilahi yang tanpa ampun akan menggedor sekat-sekat sempit pemahaman awam tentang syariat. Fenomena yang dialami oleh manusia Gatholoco akan sulit dipahami oleh mereka yang tidak mau menikmati candu yang sama. 3. Pupuh 2 Dandang Gula pada syair 13. Lah tasopo araniro yekti sarto maneh ngendi wismaniro,
Kang tinanyolun saure, Katoloco aranku, ingsun Can Molanang Sujati, omahku tengah jagat, guru tikong krungu sareng tenyo latah-latah, bedes buset aran ora lumrah jani, jenengmu iku Karam. Siapakah namamu sesungguhnya, dan lagi di manakah rumahmu? Yang ditanya menjawab pelan, Katoloco namaku, aku manusia lanang sujati atau lelaki sejati, rumahku di tengah-tengah jagat. Ketika guru mendengar bersamaan, mereka tertawa terbahak-bahak. Monyet, buset, nama tidak umum dipakai manusia, namamu saja itu sudah haram. Manusia Katoloco akan menyatakan dirinya sebagai lanang sujati. Hal ini akan diuraikan dalam syair ke-18 pada bagian 3 yang bertempat tinggal di tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia menyiratkan bahwa dia tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak pula di atas, di tengah atau di bawah. Semua arah adalah tempatnya. Dualitas duniawi, senang sedih, panas dingin, tinggi rendah, nikmat sakit, hidup mati dan sebagainya akan menyeret manusia awam ke arah salah satu kutubnya. Namun bagi manusia Katoloco, dia telah mampu berpijak di tengah-tengah keduanya, berpijak dalam keadaan seimbang total. Manusia Katoloco telah melampaui dualitas duniawi. Manusia Katoloco tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Manusia Katoloco telah melampaui dualitas duniawi atau rabineda, sehingga tepatlah jika dikatakan kedudukan dia berada di tengah-tengah jagat atau dunia. 4 pupuh 2 dandang kula pada syair 14. Katoloco ngucap tanyo aris, dene sira padha latah-latah anggeguyu apa kuwi. Kyai Guru sumaur, krana saking piyasing sun geli gumun mring jeneng ira. Katoloco muwus, ing mangke jeneng utama Gato iku tegese sirah kang wadi, loco pranti kosokan. Katoloco tenang bertanya, kenapa kalian terbahak-bahak, mentertawai apakah? Kyai Guru menjawab, hatiku sangat geli, heran kepada namamu. Katoloco berkata, padahal itu adalah nama utama. Gato itu artinya kepala yang dirahasiakan atau gatel atau penis. Loco artinya dikocok. Inilah pernyataan Katoloco yang sangat vulgar tentang arti namanya. Gato atau gadel, maaf dalam bahasa Jawa berarti penis, sedangkan loco artinya kocok. Katoloco tak lebih berarti kocokan dari penis. Dan akibat dari aktivitas kocokan ini pada ujungnya memuncak pada fenomena terpancarnya cairan sperma. Arti nama Katoloco sangatlah tabu jika hal ini dikaitkan dengan etika masyarakat pada umumnya. Namun bagaimanapun juga, manusia yang terdiri dari 3 bentukan badan atau sarira sesuai dengan mantra-mantra yang ada dalam Atmopanisad, yaitu badan fisik atau stula sariro, badan halus atau sukma sariro, dan badan sejati atau atma sariro. Semua memang tercipta dari fenomena pancaran ini. Dalam istilah tasawuf Islam, badan fisik atau stula disebut jasad, dan dalam istilah Islam kejawen disebut dinding jalal aran hijab atau dinding agung yang disebut hijab atau penghalang atau tabir atau tirai.
Sedangkan badan halus atau sukma dalam istilah tasawuf Islam disebut nafs atau pribadi atau personil, dan dalam Islam kejawen disebut roh ilahi atau roh itabi, damar aran kandil atau pelita bernama kandil, dan sesotya aran darah atau cahaya bernama darah. Badan sejati atau atma dalam istilah tasawuf Islam disebut ruh, dan dalam Islam kejawen disebut kayu sajaratul yakin atau hayu sajaratul yakin, hidup sebagai pohon atau akar keyakinan utama. Nur Muhammad atau cahaya terpuji, dan kaca aran miratul kaya atau cermin bernama miratul haya atau mir'ah sama dengan cermin, haya atau malu atau cukup disebut kang nguripi yang membuat manusia hidup. Dalam istilah Kristiani, badan fisik atau stula dan badan halus atau sukma, keduanya disebut tataran daging, dan badan sejati atau atma disebut roh kudus. Dalam tataran materi atau skala, proses terbentuknya badan fisik dan badan halus tidak bisa lepas dari fenomena terpancarnya sperma ke dalam rahim sebagai puncak dari sebuah aktivitas seksual. Tak jauh beda pula pada tataran imateri atau niskala, terciptanya atma dan seluruh semesta ini tak lepas pula dari fenomena dahsyat pancaran energi purusa atau sadasiwa kepada apa yang dinamakan prakarti. Brahman yang mutlak atau paramasiwa, yaitu sumber segala sumber hidup ini atau hidup itu sendiri, atau tasawuf Islam menyebutnya Allah, kejawen menyebutnya urip, yang artinya adalah hidup. Kristiani menyebutnya Allah Bapa yang melampaui segalanya, mengatasi segalanya. Tidak diketahui apa sesungguhnya Dia, mengatasi segala pribadi, sempurna, yang murni dan sebagainya, pada suatu saat berkehendak mempersempit kemutlakannya. Proses ini dinamakan dosa atau kesalahan, sebuah dosa yang memang disengaja olehnya. Brahman atau paramasiwa yang mempersempit kemutlakannya ini lantas mengenakan sifat maha. Maha ada, maha kuasa, maha agung, maha suci, dan sebagainya. Dia lantas dikenal dengan nama Purusa yang artinya yang berkehendak atau sadasiwa, atau tasawuf Islam menyebutnya nurun ala nurin yang artinya cahaya di atas cahaya. Kejawen menyebutnya kang gawe urip yang artinya yang menyebabkan adanya kehidupan material. Kristiani menyebutnya Allah Putra. Bersamaan proses mempersempit kemutlakannya tersebut, tercipta bayangan Brahman atau paramasiwa yang disebut prakarti. Prakarti inilah cikal bakal bahan materi seluruh alam semesta. Pra artinya sebelum, karti membuat. Prakarti mengandung unsur negatif dan positif semesta. Prakarti inilah yang sesungguhnya dalam tradisi agama Timur Tengah disebut penghulu malaikat dan iblis itu sendiri. Bahan-bahan positif dari prakarti yang kelak membentuk badan halus dan badan kasar manusia dengan unsur positifnya, inilah yang disimbolkan sebagai malaikat yang menjaga manusia. Sedangkan bahan-bahan negatif prakarti yang kelak membentuk badan halus dan badan kasar manusia dengan unsur negatifnya, inilah yang disimbolkan sebagai setan-setan yang menggoda manusia. Unsur positif alam di dalam prakarti itulah para penghulu malaikat. Unsur negatif alam di dalam prakarti itulah iblis. Segala hal yang terdapat dalam badan halus dan badan kasar Anda yang menunjang ke arah kebenaran, itulah malaikat pendamping Anda.
Segala hal yang terdapat dalam badan halus maupun badan kasar Anda yang senantiasa mengganggu Anda berjalan di jalan kebenaran, itulah anak-anak iblis yang disebut setan. Bukalah kesadaran Anda saat ini juga. Malaikat tercipta dari cahaya, iblis tercipta dari api. Cahaya dan api tidak bisa dipisahkan. Mengapa masih juga Anda tidak mengerti dengan simbolisasi seperti ini? Akibat pancaran energi dari Purusa atau Sadasiwa kepada Prakarti, maka terperciklah tak terhitung atma-atma sebagai percikan Purusa, bagai api dengan percikannya, bagai air dengan tetesannya. Bahkan dari proses pancaran energi ini tercipta pula bahan-bahan material alam semesta sebagai bakal wadah bagi atma-atma. Dari Purusa atau Sadasiwa terciptalah atma-atma, dan dari bahan-bahan material akibat pancaran energi Purusa atau Sadasiwa kepada Prakarti terciptalah kelak badan halus atau sukma dan badan fisik atau stula. Prakarti hanya sekedar sebagai tempat penampungan semua itu. Prakarti ibarat rahim semesta. Dan semua proses ini tak lain berawal dari pancaran energi Purusa atau Sadasiwa kepada Prakarti. Dan proses ini diulang kembali dalam bentuk aktivitas badaniah antara laki-laki dan wanita yang dinamakan seksualitas, di mana penis makhluk jantan harus dikocok di dalam vagina makhluk wanita atau katoloco agar memancarlah sperma yang penuh dengan berjuta-juta bibit kehidupan atau atma ke dalam rahim. Proses seksualitas adalah proses pematangan agar atma benar-benar dibungkus oleh badan halus atau sukma dan badan fisik atau setula di dalam kandungan seorang wanita selama rentang waktu 9 bulan 10 hari. Nama katoloco sangat tabu, tapi dari katolocolah seluruh kehidupan tercipta. Maka sesungguhnya benar apa yang dikatakan katoloco, bahwa nama yang dipakainya adalah nama rahasia yang mulia. 5. Pupu 2 dandang gulo pada sair 15. Marma kabeh padha sun lilani sakarsane ngundang marang ing wang, yakti sun sauri bae tetelu araning sun, kang sawiji barang kinisik siji barang panglusan, nanging kang misuwur monco pat monco lelimo iya iku katoloco aran mami prasaja tondo priya. Maka aku rela jika kalian semua mau memanggil aku apa, pasti aku akan terima 3 namaku. Yang pertama, barang kinisik atau barang yang sering digosok-gosokkan kepada lubang. Satunya lagi barang panglusan atau barang yang sering dihaluskan dengan cara dikeluar masukkan. Akan tetapi yang terkenal di 4 penjuru angin, bahkan di 5 penjuru angin, ialah katoloco, tanda seorang pria sejati. Nama lain katoloco adalah barang kinisik atau benda yang digosok-gosokkan di dalam lubang, dan satunya lagi barang panglusan atau benda yang dihaluskan dengan cara dikeluar masukkan. Maknanya tiada beda, tak lain adalah penis yang dikocok. Kesadaran manusia katoloco mampu memahami bahwasanya cikal bakal kehidupan manusia dan beberapa makhluk yang mulai berkembang kesadarannya harus melalui proses pancaran sperma ke dalam rahim. Lebih tinggi dari itu, kesadaran manusia katoloco juga memahami bahwa seluruh semesta raya ini tercipta juga akibat pancaran energi Purusa atau Sadasiwa ke dalam kandungan Prakarti.
Proses ini adalah sebuah proses yang sakral dan suci. Jadi sangat-sangat tidak patut jika aktivitas seksual hanya dipergunakan untuk sekedar mengejar sensasi kenikmatan belaka. Manusia-manusia Katoloco hanya akan mengkocok penis mereka ke dalam liang vagina, sekedar untuk memberikan jalan bagi kelahiran kembali para atma yang hendak melanjutkan proses evolusinya di alam manusia. Manusia-manusia yang bukan manusia Katoloco hanya akan melakukan pengkocokan penis mereka ke dalam vagina, sekedar untuk menikmati sensasi kenikmatannya belaka. Laki-laki yang memahami hal ini patut disebut pria sejati. Begitu juga wanita yang memahami akan hal ini sepatutnya juga disebut wanita sejati. Itulah beda manusia Katoloco dan yang bukan manusia Katoloco. Semoga Anda semua memahami maksud penulis Katoloco dan tidak salah mengerti karenanya.